إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد إخواني وأخواتي في الدين أعزكم الله alhamdulillah kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan kita untuk kembali bertemu di sore hari ini guna melanjutkan rangkaian daurah 2 hari kita yang alhamdulillah dengan segala kekurangannya pada pertemuan yang lalu telah kita bahas mengenai dakwah salafiyah atau manhaj ahlus sunnah wal jamaah beserta beberapa kaidah-kaidah umum, beberapa metode pemahaman umum dari manhaj atau dakwah yang hak ini yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya radhiyallahu taala anhum ajma'in. Kemudian pada hari ini insyaallah saya akan menambahkan beberapa permasalahan yang berhubungan dengan metode pemahaman dakwah salafiyah atau dakwah ahlus sunnah wal jamaah dari keterangan yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainu, salah seorang pengajar dan ulama yang terkenal yang mengajar di Darul Hadith Al-Khairiyah yang ada di Mekah. Dalam kitab beliau Minhajul Firqatin Najiyah, sekaligus atau setelah itu kita akan bahas atau menyebutkan beberapa tuduhan-tuduhan, beberapa kerancuan-kerancuan yang dilontarkan oleh orang-orang yang tidak senang terhadap dakwah Ahlus Sunnah, terhadap pemahaman Ahlus Sunnah, yang kita berusaha untuk menyebutkan jawaban para ulama dalam hal ini dengan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang memiliki kepedulian, kecintaan terhadap manhaj yang hak, pemahaman yang benar yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk golongan orang-orang yang berusaha mengikutinya, membelanya, karena sudah kita ketahui mencintai kebenaran adalah wajib hukumnya. Demikian pula mencintai orang-orang yang membawa kebenaran. Ini termasuk kesempurnaan iman, termasuk hal yang menunjukkan atau tanda sempurnanya iman seseorang, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Awtaqul iman al-hubbu fillahi wal bughdhu fillah." Ikatan iman yang paling kuat adalah cinta karena Allah dan benci karena Allah. Termasuk dalam hal ini mencintai orang-orang yang berpegang di atas kebenaran, mencintai orang-orang yang di atas keimanan, mencintai orang-orang yang beriman sesuai dengan kadar kecintaan mereka, serta membenci orang-orang yang berbuat maksiat sesuai dengan kadar perbuatan maksiat mereka. Oleh karena itulah mencintai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang berpegang dengannya ini merupakan salah satu kewajiban yang utama dalam Islam. Salah satu kewajiban yang utama dalam Islam. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu dalam sebuah athar yang sahih setelah menjelaskan tentang keutamaan ilmu,
keutamaan mempelajari petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan ciri-ciri orang-orang yang pantas dikatakan sebagai ahlul ilmi, ulama yang memahami Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sebuah nasihat yang panjang di situ beliau mengatakan, wa mahabbatul alim dinun yudanu biha, wa mahabbatul alim dinun yudanu biha. Mencintai orang yang berilmu, orang yang berpegang dengan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah din, merupakan bagian dari agama, merupakan bagian dari ibadah yang yudanu biha. Seseorang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengannya. Oleh karena itulah para ulama menjelaskan ketika menyebutkan atau berdasar dengan sebuah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah, ayat yang sangat terkenal, qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Katakanlah, apakah terhadap Allah, terhadap ayat-ayatnya dan terhadap Rasulnya kalian berani memperolok-olok, mengejek atau melecehkan? La ta'tadiru, janganlah kalian beralasan atau meminta maaf, sungguh kalian telah kufur setelah beriman. Kita tahu sebab turunnya ayat ini seperti yang disebutkan dalam sebuah riwayat yang sahih yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsirnya, At-Tirmidzi dan yang lainnya, yang riwayat ini dinyatakan hasan oleh Syekh Muqbil dalam Sahih Asbabun Nuzul, yaitu ketika Nabi dan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat akan pergi dalam sebuah peperangan, yaitu perang Tabuk. Ketika para sahabat dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersiap-siap untuk pergi, di situ ada sekelompok orang-orang munafik yang bermaksud untuk memperolok-olok, yakni Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat, dengan ejekan-ejekan mereka yang tujuannya untuk menggembosi, ya, untuk menjadikan semangat kaum muslimin kendur dalam berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka mereka mulai mengeluarkan ejekan-ejekan dengan mengatakan, ma ra'aina misla qurra'ina haula, ma ra'aina misla qurra'ina haula, argabu butunan wala ajbanu wala akdzabu alsunan wala ajbanu indal liqa. Kita tidak pernah melihat, kata mereka, wal iyadzubillah min hadzal kalam, kita tidak pernah melihat orang-orang yang seperti para pembaca Quran ini. Maksudnya mereka mengejek para sahabat, yang mereka itu paling rakus perutnya, jadi mereka menganggap mereka berjihad ini untuk mencari harta, mencari makan, dan paling dusta ucapannya, dan paling penakut ketika bertemu dengan musuh. Tujuannya untuk mengejek Nabi dan para sahabat. Kemudian salah seorang sahabat yang mendengar ucapan ini mengatakan, wallahi la ukhbiranna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi Allah aku akan memberitakan ucapanmu ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata wahyu Allah Subhanahu wa taala telah turun, yaitu firman Allah dalam surat At-Taubah tadi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Apakah terhadap Allah, ayat-ayatnya dan terhadap Rasulnya kalian berani memperolok-olok, mengejek? Janganlah kalian kufur karena sungguh kalian, janganlah kalian beralasan meminta maaf karena sungguh kalian telah kufur setelah beriman. Ayat ini diterangkan oleh para ulama, diambil istinbat oleh sebagian dari para ulama bahwa mencela ayat Al-Quran, termasuk janji dan ancaman Allah surga dan neraka, memperolok-olok sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau satu hadis yang sahih, ini hukumnya kufur dalam agama. Kufur dalam agama termasuk mencela seseorang, meremehkan seseorang yang berpegang dengan sunnah karena sunnahnya. Orang yang berpegang dengan agama karena agamanya, ini bisa kufur hukumnya dalam agama Islam. Na'udzubillahi min dzalik. Lain kalau ada orang yang membenci seseorang, mungkin karena akhlaknya yang buruk, meskipun dia mungkin mengenal sunnah tapi akhlaknya buruk, dibenci karena itu, ini tidak ada masalah. Artinya tidak sampai pada tingkatan tadi karena akhlaknya. Tapi kalau dia membencinya karena berpegangnya dia dengan sunnah, berpegangnya dengan kebenaran, maka ini hukumnya kufur. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itulah, hati-hati dalam bersikap, hati-hati dalam mengucapkan ucapan-ucapan yang terkadang seseorang mengucapkannya tanpa ilmu,
sehingga dia terjerumus ke dalam penyimpangan yang sangat jauh yang mungkin tidak disadarinya. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Innal abda la yatakallamu bi kalimatin min sakhatillahi la yulki laha balan yahwi biha fi jahannam. Sungguh seseorang itu ada yang mengucapkan satu ucapan yang mendatangkan kemurkaan Allah, padahal dia tidak memperhitungkan akibat ucapan tersebut, yang dengan itu dia terjerumus ke dalam neraka jahanam. Ini kalimat-kalimat kufur, kalimat-kalimat yang kadang-kadang diucapkan tanpa sadar, termasuk dalam bab ini. Dan ini sekaligus kita menjawab, ada sebagian orang yang mengatakan dakwah Ahlussunnah itu cuma memberikan perhatian kepada masalah-masalah yang merupakan kulitnya agama, bukan intinya. Mereka yang dibahas cuma masalah berpegang dengan sunnah, masalah keharusan memakai pakaian yang syar'i, tidak isbal, ya tidak melewati mata kaki. Yang mereka bahas cuma masalah hukumnya memakai jenggot misalnya, dan seterusnya. Sementara masalah-masalah inti agama yang mereka maukan dengan inti agama itu adalah menegakkan negara Islam, menegakkan hukum sesuai dengan pemahaman mereka tentu saja. Dikatakan ini sebagai intinya agama. Nah, ini kata para ulama, ini termasuk ucapan yang sangat berbahaya. Berbahaya sekali ucapan seperti ini. Kenapa demikian? Kalau sampai mereka maksudkan dengan kata-kata intinya agama dan kulitnya agama, maksudnya adalah kalau intinya agama itu memang dipentingkan, kalau kulitnya tidak perlu dipentingkan, maka ini berbahaya akibatnya. Sebuah hadis yang sahih dari Nabi SAW yang di situ ada perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian dikatakan sebagai sesuatu yang bersifat kulit yang tidak penting. Nah, ini bahaya sekali. Ini bisa termasuk ke dalam golongan orang-orang yang disebutkan dalam Al-Quran, Ahlul Kitab, afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Apakah kalian beriman terhadap sebagian dari kitab dan kufur terhadap yang lainnya? Tidak mungkin Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan satu syariat yang sampai disampaikan oleh Nabi SAW, dinukil oleh para ulama dalam kitab-kitab hadis, bahkan kitab hadis yang terkenal seperti Sahih Bukhari dan Muslim, kemudian dianggap itu sebagai permasalahan sepele, cuma kulit-kulitnya agama, bukan intinya agama. Na'udzubillahi min dzalik. Maka agama tidak ada yang kulit dan tidak ada yang inti. Semua ibadah itu disyariatkan untuk meningkatkan keimanan. Orang yang melaksanakannya semakin sempurna imannya. Cuma nanti ada yang merupakan kesempurnaan iman yang wajib, ada yang merupakan kesempurnaan iman yang sifatnya istihbab, anjuran. Tentu saja berbeda di antara keduanya. Tapi tidak boleh kemudian kita menganggap ini sebagai sesuatu yang diremehkan, apalagi dianggap sebagai kulit. Ini termasuk perbuatan yang bisa menjadikan seseorang itu kufur karena meremehkan sesuatu yang bersumber dari petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala dan petunjuk Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Dzalika bi annahum karihu ma anzalallahu fa ahbata a'malahum. Yang demikian itu karena mereka orang-orang kafir membenci apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga Allah menjadikan binasa dan batal amal-amal perbuatan mereka. Jadi di sini dakwah Ahlus Sunnah mengajak manusia untuk mengajarkan kepada mereka permasalahan Islam secara keseluruhan, mulai dari masalah-masalah akidah, masalah-masalah yang berhubungan dengan keimanan, kemudian masalah-masalah yang berhubungan dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dulu para ulama salaf yang lebih takwa daripada kita, lebih berilmu daripada kita, memberikan perhatian besar sampai dalam masalah yang sekecil-kecilnya. Sahabat yang mulia Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma terkenal dalam masalah perhatian mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai dalam masalah yang sekecil-kecilnya, sampai pun dalam masalah yang kadang-kadang hukumnya tidak ada anjurannya khusus. Perbuatan beliau ini tidak dicela oleh para ulama, bahkan dipuji. Termasuk ucapan yang terkenal dalam masalah ini dari Amirul Mukminin fil Hadits, pimpinannya kaum mukminin dalam masalah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ulama yang terkenal dari kalangan tabi'in yang bernama Imam Sufyan Ats-Tsauri, Sufyan ibnu Sa'id ibnu Masruq Ats-Tsauri, yang mengatakan
In istata'ta alla tahukka ra'saka illa bil athari faf'al. Kalau kamu mampu untuk tidak menggaruk kepalamu kecuali dengan mengikuti athar, mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka lakukanlah. Ini ucapan para ulama bukan menunjukkan sikap berlebihan, tapi menunjukkan bahwa mereka percaya bahwa kebaikan itu semuanya ada pada petunjuk yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau radhiyallahu taala anhum ajma'in. Sampai-sampai imam Ahlus Sunnah yang lainnya menyebutkan keutamaan ini dalam ucapannya, idza balagaka syai'un minal khairi fa'mal bihi walau marratan takun min ahli. Kalau sampai kepadamu sesuatu dari kebaikan dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam meskipun dianggap kecil, maka fa'mal bihi, amalkanlah meskipun cuma sekali. Maka insya Allah kamu termasuk ahlihi, termasuk golongan orang-orang yang mengerjakannya dan mendapatkan keutamaan dari kebaikan tersebut. Subhanallah, tidak kita dapati para ulama yang meremehkan sunnah. Meskipun sunnah tersebut kita anggap biasa-biasa. Kita tahu Imam Ahmad bin Hanbal waktu luput daripada beliau sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang perbuatannya Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu menuju lapangan salat Id pada waktu hari raya, yaitu beliau yukhalifut thariq, yakni menempuh jalan yang berbeda antara pergi dan pulangnya. Ini sunnah yang biasa. Tidak berdosa kalau orang meninggalkannya. Dan bahkan tidak disebutkan anjuran yang khusus padanya. Tapi ketika baru mendengarkan hadis ini, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala mengucapkan ucapan yang menunjukkan penyesalan beliau tidak mengenal sunnah ini. Beliau mengatakan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sunnatun min sunani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lam tablughni. Sesungguhnya apa ini musibah yang besar. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, karena satu sunnah dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam belum sampai kepadaku. Bandingkan dengan orang-orang saat ini yang banyak masalah belum mereka pahami dalam agama, sampai masalah-masalah besar saja, masalah menyempurnakan wudhu, cara sholat yang benar, masalah sholat sunnah. Jangankan mengamalkan, memahami saja tidak, apalagi mengamalkannya. Setelah itu mereka membicarakan permasalahan-permasalahan yang besar, ingin mendirikan negara Islam, ingin menegakkan hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Ini bukannya kita meremehkan hal tersebut. Kita semua mengatakan wajib menegakkan hukum Allah di dunia ini. Tetapi kalau dalam hukum Allah yang kecil saja belum bisa dilaksanakan untuk dirinya sendiri, bagaimana dia bisa mengamalkan hukum Allah dalam satu negara yang demikian besarnya? Bagaimana dia bisa nantinya ditegakkan padanya hukum Allah untuk, misalnya kalau dia mencuri dipotong tangannya, kalau berzina dirajam. Kalau dalam masalah yang kecil saja, masalah berwudu, masalah yang berhubungan dengan amalan-amalan kecil belum bisa ditegakkannya, maka ini adalah satu hal yang aneh. Oleh karena itulah Syekh Al-Albani dalam ucapannya yang terkenal sering mengulangi ucapan yang sangat beliau ulang-ulangi ketika membicarakan masalah yang berhubungan dengan hukum Allah. Beliau mengatakan, aqim daulatal islamiyah fi qulubikum tuqam lakum ala ardikum. Dirikan dulu negara Islam dalam hatimu, maka nanti niscaya Allah akan mendirikannya di negerimu. Kalau negara Islam hukum Allah belum tegak dalam hatimu, pengagungan terhadap sunnah belum muncul dalam hati seorang muslim, bagaimana mungkin Allah subhanahu wa ta'ala akan tegakkan hukum tersebut di tanah air mereka? Oleh karena itulah, menegakkan hukum Allah justru dimulai dari diri sendiri. Tidak mungkin Allah akan menjadikan pemimpin kita seperti Umar ibn Khattab, Abu Bakar As-Siddiq kalau masyarakatnya seperti kita. Kalau masyarakatnya seperti para sahabat, seperti Utsman ibn Affan, Ali bin Abi Thalib, orang-orang yang bertakwa radhiyallahu taala anhum ajma'in, para tabi'in, orang-orang yang ibadahnya mereka luar biasa, di malam hari, siang harinya mereka menuntut ilmu sunnah, baru jadi pimpinannya seperti itu. Adapun kalau masyarakatnya seperti kita, maka seperti kata para ulama, kama takunu yuwalla alaikum. Sebagaimana keadaan kalian, maka demikian pula, begitulah keadaan pimpinan kalian. Nah, ini adalah salah satu pembahasan yang menunjukkan kepada kita bahwa terkadang ucapan-ucapan yang terlontar tanpa kita sadari itu bisa menjerumuskan seseorang
tanpa disadari dari jalan Allah Subhanahu wa taala dan memalingkannya sejauh-jauhnya. Oleh karena itulah sekali lagi kita ingin menyebutkan syubhat-syubhat yang dilontarkan seputar dakwah salafiyah sekaligus jawaban-jawaban ringkas tentang masalah ini, karena kita yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan petunjuknya kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam yang kemudian disampaikan dengan lengkap dan jelas oleh beliau di hadapan para sahabatnya, yang kemudian diamalkan dengan sebaik-baiknya oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka direkomendasikan dalam Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai sebaik-baik umat yang menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala di bumi ini. Ya, beberapa metode pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah atau golongan yang selamat yang diterangkan dalam kitab ini. Yang pertama, Al-Firqatun Najiyah, kata Syekh rahimahullah taala, Al-Firqatun Najiyatu hiya allati taltazimu minhajar Rasul sallallahu alaihi wasallam fi hayatihi wa minhaj ashabihi min ba'dihi wa huwa al-Qur'anul Karimul ladzi anzalahu Allah ala rasulih wa bayyanahu li sahabatihi fi ahadithihi as-sahihah. Golongan yang selamat Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah mereka yang selalu berpegang teguh, berkomitmen terhadap metode pemahaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hidup beliau dan metode pemahaman para sahabatnya sepeninggal beliau, yaitu yang tercantum dalam Al-Qur'an yang diturunkan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian beliau jelaskan kepada para sahabatnya di dalam hadis-hadis yang sahih. Oleh karena itu, yang paling menonjol dan utama dari metode pemahaman Ahlus Sunnah adalah berpegangnya mereka terhadap pemahaman Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kuat. Ini terbukti dari apa? Dari dalil-dalil yang mereka sampaikan selalu kuat, karena dibawakan ayat-ayat Al-Quran, bagaimana penafsiran para sahabat dalam masalah ini, bahkan menafsirkan Al-Quran dengan ayat yang lainnya, dengan hadis-hadis yang sahih, dan dengan pemahaman para sahabat. Ini bahkan termasuk salah satu dari pokok-pokok akidah Ahlus Sunnah. Pernah kita bahas dalam kitab Ushulus Sunnah Imam Ahmad bin Hanbal, waktu menyebutkan Ushulus Sunnati indana, termasuk pokok-pokok sunnah menurut kami Ahlus Sunnah adalah wa anna sunnata tufassirul Qur'ana wa hiya dalailuha, bahwasanya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dialah yang menjelaskan Al-Quran, dan sunnah itu merupakan dalail, bukti-bukti yang menunjukkan makna daripada Al-Quran. Sehingga tidak akan mungkin dikatakan sebagai pengikut Ahlus Sunnah orang yang menyampaikan pemahaman agama tidak mengenal dalil, tidak mengenal Al-Quran, bahkan mungkin tidak menghafalnya dengan baik, juga tidak mengenal hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di sini ciri utama nanti dari orang-orang yang tidak paham Al-Quran dengan baik, mereka mau tidak mau nanti akan menggunakan akal, perasaan, dan hal-hal yang lainnya yang lebih mudah untuk diungkapkan olehnya. Dalam sebuah athar yang dibawakan oleh beberapa ulama, diantaranya Ibnu Waddah dan yang lainnya, Umar Ibn Khattab pernah mengatakan, "Iyyakum wa ashabar ra'i, fa innahum a'da'us sunnah." Hati-hati kalian dari orang-orang yang suka menggunakan akal, karena mereka tidak punya ilmu, jadi yang digunakan adalah akal. Bicara sekedar dengan logika, menetapkan permasalahan dengan perasaan, dengan pertimbangan akal semata-mata, tidak ada dalilnya sama sekali. Kata beliau, hati-hati kalian dari orang seperti ini, karena mereka ini adalah a'da'us sunan, musuh-musuhnya sunnah. Kenapa demikian? A'yathumul ahadithu ayyahfadhuha. Mereka merasa berat untuk menghafal hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berat mereka untuk mempelajari dan menghafalnya. Sehingga apa? Faqalu bi ra'yihim, maka sehingga mereka berucap dengan semata-mata menggunakan pendapatnya, akalnya. Fadallu wa adallu, sehingga mereka pun sesat dan menyesatkan orang lain. Ini ciri-ciri utama mereka. Tidak mengenal dalil, sehingga mereka
mengucapkan ucapan yang semata-mata bersandar dari perasaan, akal pikiran atau apa yang mereka dapatkan dalam perasaan-perasaan mereka. Kemudian yang kedua, al-firqatun najiyatu ta'udu ila kalamillahi wa rasulihi hina at-tanazu'i wal ikhtilafi amalan biqaulihi ta'ala fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Golongan yang selamat Ahlus Sunnah wal Jamaah senantiasa kembali kepada firman Allah dan sabda Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam ketika terjadi perselisihan pendapat dan perbedaan di antara mereka, karena mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, fa in tanaza'tum fi syai'in, kalau kalian berselisih pendapat dalam satu masalah, kembalikanlah kepada firman Allah dan sabda Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang sikap itu adalah sikap yang terbaik dan akibatnya pun akan baik. Ini sikap mereka. Oleh karena itu kita kenal dakwah salafiyah dibangun di atas kebenaran. Mereka tidak menisbahkan diri kepada imam tertentu, orang tertentu, pribadi tertentu maupun kelompok tertentu. Kelompoknya mereka adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Mereka tidak menisbahkan diri kepada mazhab tertentu, karena mereka meyakini semua imam Ahlus Sunnah yang membawa pemahaman agama, baik dalam masalah-masalah fikih maupun dalam masalah-masalah ibadah maupun akidah, diyakini selama mereka itu di atas Ahlus Sunnah, maka wajib untuk diikuti ucapan mereka. Dalam masalah-masalah yang berhubungan dengan perselisihan mereka, maka dikembalikan kepada kebenaran, sehingga Ahlus Sunnah tidak berfanatik terhadap mazhab tertentu. Kalau Ibnu Abbas dalam sebuah riwayat yang sahih pernah mengatakan, yushiku an tunzala alaikum hijaratun minas sama'i aqulu lakum qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taquluna qala Abu Bakrin wa Umar. Aku khawatir akan kalian ditimpakan, dijatuhkan kepada kalian batu-batu dari langit, karena aku ucapkan kepada kalian ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi kalian membantahnya dengan ucapan Abu Bakar dan Umar radhiyallahu taala anhuma. Ini pernyataan dari Ibnu Abbas yang menunjukkan kepada kita bahwa kalau seperti Abu Bakar dan Umar, dua sahabat yang utama, dua manusia yang paling utama setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh kita berfanatik terhadap pendapatnya, apalagi kepada orang yang setelah mereka. Nah, dari sinilah dakwah Ahlus Sunnah sering dituduh sebagai dakwah yang memerangi mazhab-mazhab fikih, atau dituduh melecehkan para a'immah mujtahidin, para a'immah mazhab, para imam pembawa mazhab Ahlus Sunnah yang terkenal. Maka ini jelas tuduhan yang tidak benar, karena yang dinamakan mengagungkan ulama itu bukan menempatkan mereka pada tempat yang tidak semestinya. Sebagaimana mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan diwujudkan dengan cara menempatkan beliau pada tempat yang tidak layak, berlebih-lebihan dalam memuji beliau, atau menempatkan beliau memiliki sifat-sifat seperti sifat-sifat yang hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti mengetahui hal yang gaib, bisa memberikan pertolongan kepada manusia. Ini semua hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis sahih riwayat Imam Bukhari, la tuturuni kama ataratin nasara ibna Maryam fa inna ma ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluh. Janganlah kalian mengagungkan aku secara berlebihan sebagaimana orang-orang Nasrani mengagungkan Nabi Isa bin Maryam, karena sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah, maka ucapkanlah hamba Allah dan Rasulnya. Hamba Allah dan Rasulnya berarti berlebihan memuji Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apalagi memberikan kepada beliau sifat-sifat yang tidak layak, seperti yang disebutkan dalam sebagian salawat-salawat yang tidak benar, baik itu salawat Nariyah, kemudian qasidah Burda, Barzanji, dan yang seterusnya. Ini adalah pujian yang berlebih-lebihan, yang bahkan sebagiannya mengandung kesyirikan. Ini tidak dikatakan memuji Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengagungkan beliau dengan membaca salawat-salawat tersebut, karena ini bertentangan dengan petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam
dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari, Nabi SAW ditanya oleh para sahabat, "Ya Rasulullah, kaifa alimna kaifa nusallimu alaika wa kaifa nusalli alaik?" "Ya Rasulullah, kami telah mengetahui bagaimana cara mengucapkan salam kepadamu, maka bagaimanakah cara bersalawat kepadamu?" Maka Rasulullah SAW menyebutkan salawat Ibrahimiyah seperti yang kita baca dalam sholat kita, menunjukkan cuma itulah cara bersalawat yang sesuai dengan pengagungan yang benar-benar terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kecintaan kepada beliau. Oleh karena itu, Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu pernah mengatakan, "Lam yakun ahadun ahabba ila ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam minhu sallallahu alaihi wasallam." Tidak ada seorang pun yang paling dicintai oleh para sahabat melebihi kecintaan mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walam yaqumu hina ra'awhu lima arafu karahiyatahu lidzalik. Tapi bersamaan dengan itu mereka tidak pernah berdiri kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam datang kepada mereka. Kenapa? Karena mereka tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam membenci perbuatan tersebut. Bayangkan, ketika datang Nabi, berdiri adalah penghormatan. Dan para sahabat adalah orang yang paling mencintai beliau. Tapi mereka tidak melakukan ini. Kenapa? Karena mereka tahu Nabi SAW tidak suka dihormati dengan cara seperti itu. Karena ini merupakan penghormatannya orang-orang kafir yang dilarang dalam Islam. Nah, inilah pengagungan yang sebenarnya. Pengagungan adalah dengan menempatkan beliau sesuai dengan tempat yang Allah tempatkan. Sesuai dengan kedudukan beliau sebagai hamba Allah dan Rasulnya, tidak dengan cara berlebihan. Maka demikian pula menghormati para ulama ahlu sunnah, bukanlah dengan berfanatik menempatkan mereka seperti orang yang tidak pernah salah sama sekali. Dan ini adalah perkara yang antum ketahui semua tentang kesepakatan dari para imam ahlu sunnah, imam pembawa madhab, yang mereka bersepakat untuk melarang para pengikutnya untuk bertaklid, berfanatik buta terhadap pendapat-pendapat mereka. Dan ini adalah nukilan-nukilan yang insya Allah sebagian besar dari antum telah mengetahuinya. Ucapan dari beberapa imam ahlus sunnah seperti Imam Syafi'i radhiyallahu rahimahullah taala yang mengatakan, "Ajma'al muslimuna ala annahu man istabanat lahu sunnatun an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam falam yahilla lahu ay yada'aha liqauli ahad." Telah bersepakat semua orang muslim bahwa barang siapa yang telah jelas di hadapannya satu sunnah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka tidak halal baginya untuk meninggalkan sunnah itu karena mengikuti ucapan siapapun. Jadi Imam Syafi'i tidak pernah menyuruh pengikutnya untuk berfanatik terhadap pendapat beliau. Imam Malik bin Anas dalam ucapannya yang terkenal pernah mengatakan, "Laisa ahadun ba'dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam illa wa yu'khadhu min qawlihi wa yutrak illa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam." Tidak ada seorang pun setelah wafatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kecuali bisa diambil ucapannya kalau benar dan ditinggalkan kalau salah, kecuali Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diambil semua ucapannya. Ini adalah kesepakatan mereka. Oleh karena itu, seperti yang saya bahas pada pertemuan yang lalu, para ulama kita butuhkan untuk memahami agama. Orang yang berlebih-lebihan, dan sekali lagi saya katakan, senantiasa pemahaman ahlu sunnah itu bersifat wasat, di tengah-tengah. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Demikianlah kami jadikan kalian sebagai umat yang selalu bersikap adil di tengah-tengah, tidak berlebih-lebihan dan tidak kurang. Orang-orang yang berlebih-lebihan, kelompok yang ekstrim mengatakan kita tidak butuh ulama sama sekali, kita bisa berijtihad dengan diri kita sendiri. Ini adalah orang-orang yang tidak tahu diri, baru belajar agama, baca kitab saja, bahasa Arab saja masih terbata-bata, mengatakan kita bisa berijtihad sendiri. Dengan apa mereka pahami Al-Quran? Padahal mereka sendiri mungkin tidak paham Al-Quran, baru baca satu kitab, dua kitab, sudah mengatakan bisa berijtihad sendiri. Ini terjadi, banyak yang seperti itu. Mereka akhirnya menyampaikan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan penafsiran-penafsiran yang aneh, penafsiran-penafsiran yang tidak pernah kita dengarkan dari para ulama Ahlus Sunnah, yang sampai kemudian mereka mengatakan tidak perlu membaca tafsir, tidak perlu membaca syarah hadis, mereka pahami sendiri. Ini kelompok yang gulu ekstrim. Yang kedua,
kelompok yang berlebihan sampai berfanatik dengan mengatakan bahwa wajib untuk kita mengikuti ucapan semua imam yang kita kagumi, yang kita pilih dalam semua permasalahan agama. Tidak boleh kita keluar dari mazhab tersebut seolah-olah imam tersebut adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak mungkin keliru ucapannya. Ini juga ekstrim. Ahlussunnah wal Jamaah mereka di tengah-tengah. Mereka mengatakan para ulama ini kita butuhkan karena mereka itu telah mendahului kita dalam ilmu, karena mereka lah orang-orang yang memenuhi syarat untuk memahami Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kita tidak berfanatik dengan orang tertentu. Kita melihat jika terjadi perselisihan pendapat di kalangan mereka, kita melihat yang paling dekat kepada kebenaran, yang paling kuat dalilnya, itulah yang kita ikuti. Karena kita menjadikan mereka sebagai perantara, sedangkan tujuan kita adalah memahami hukum-hukum Allah dalam Al-Quran dan Sunnah. Bukan dibalik, Al-Quran dan Sunnah yang menjadi perantara, sementara tujuannya adalah ucapan imam yang dikagumi. Ini tidak dibenarkan dan ini adalah keliru. Yang benar adalah menjadikan hukum Allah sebagai tujuan, dan adapun sarana atau perantara memahaminya adalah keterangan dari para ulama Ahlus Sunnah. Ini manhaj atau metode pemahaman mereka yang berikutnya. Kemudian berikutnya, al-firqatun najiyatu ta'tabiru tauhid wa huwa ifradullah ta'ala, ifradullah bil ibadati wa huwa ifradullah bil ibadati kad-du'a wal isti'anati wal istighatsati waqta syiddati war raha'i wal dhabhi wan nadri wat tawakkuli wal hukmi bima anzalallahu wa ghairi dzalika min anwa'il ibadati allati hiya al-asasu alladhi tubna alaihi daulatul islamiyatus sahihatu. Golongan yang selamat Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah orang-orang yang memberikan perhatian besar kepada masalah tauhid, masalah akidah Islam yang benar, yaitu tauhid, mengesahkan Allah, mengkhususkan Allah dalam beribadah, baik ibadah yang lahir maupun batin, seperti doa, salat, kemudian meminta pertolongan dalam keadaan susah maupun lapang, menyembelih, bertawakal, berhukum, dan jenis-jenis ibadah yang lainnya yang ini merupakan landasan yang dibangun di atasnya daulah Islamiyah, negara Islam yang sahih. Inilah cara dakwanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau berdakwah di Mekah selama 13 tahun, memperbaiki masalah akidah, sampai-sampai syariat tentang salat saja turunnya itu di akhir-akhir periode Mekah sebelum hijrah ke Madinah. Ini merupakan landasan, sampai pun jihad disyariatkan adalah untuk menegakkan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu lillah." Perangilah mereka orang-orang kafir hatta la takuna fitnah, supaya tidak terjadi lagi fitnah. Semua ulama ahlu tafsir mengatakan fitnah itu adalah syirik, kesyirikan dan kekufuran. Jadi supaya tidak muncul lagi kesyirikan, kekufuran di muka bumi ini, dan sehingga agama itu semata-mata menjadi milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah tujuannya jihad dalam Islam, menegakkan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan ditujukan semata-mata mendirikan atau merebut kekuasaan yang kemudian setelah itu terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam agama. Nah, karena perhatian akidah Ahlussunnah dalam masalah ini, sebagian orang-orang yang merasa kepentingannya terusik dengan dakwah ini mengatakan Ahlussunnah itu cuma memberikan perhatian kepada masalah-masalah teori, mereka tidak punya praktek di lapangan. Mereka tidak punya kegiatan yang nyata untuk mengembalikan kejayaan umat Islam. Maka kita katakan justru mengajak manusia kepada akidah yang benar, pemahaman Islam yang benar, inilah sebab utama turunnya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah sendiri yang menyatakan dalam Al-Qur'an bahwa sebab utama yang menjadikan gentarnya musuh-musuh Islam menghadapi kaum muslimin adalah karena kesyirikan yang ada pada diri mereka. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Sanulqi fi qulubil ladzina kafaru ru'ba bima asyraku billahi ma lam yunazzil bihi sultana." Kami akan masukkan ke dalam hatinya orang-orang kafir
Kami akan masukkan ke dalam hatinya orang-orang kafir ar-ru'b, perasaan gentar, perasaan takut menghadapi orang-orang yang beriman. Apa sebabnya? Bima asyraku billahi, karena mereka menyekutukan Allah, berbuat syirik dengan sesuatu yang Allah tidak turunkan dalil tentangnya. Perhatikan, kesyirikan adalah sebab gentarnya musuh-musuh Islam. Ketika kaum muslimin memiliki akidah yang kuat, maka semua orang akan takut kepada mereka. Para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena kuatnya mereka berpegang dengan akidah Islam, dengan tauhid, maka orang-orang kafir yang bergabung dengan orang-orang munafik di zaman mereka tidak berani berhadapan langsung. Allah berfirman dalam Al-Quran, La yuqatilunakum jami'an illa fi quram muhassanatin aw min wara'i judur. Mereka tidak berani berperang menghadapi kalian meskipun mereka bersama-sama. Kecuali apa? Illa fi quram muhassana, kecuali yang mereka berani lakukan adalah berperang dari dalam kota yang tertutup benteng atau dari balik tembok beraninya. Tidak berani berhadapan langsung. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan ini salah satu di antara keistimewaan yang Allah jadikan kepada kaum muslimin kalau mereka berpegang dengan tauhid. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim yang dibawakan dalam penafsiran ayat ini oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "U'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun minal anbiya'i qabli." Aku diberikan 5 perkara oleh Allah Subhanahu wa taala yang belum pernah diberikan kepada nabi-nabi sebelumku. Di antara yang 5 ini, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Nusirtu birru'bi masirata syahrin." Aku ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rasa getar yang Allah masukkan ke dalam hati musuh-musuhku. Sejarak berapa? Masirata syahrin, sejarak sebulan perjalanan. Jadi musuh-musuh kaum muslimin di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketakutannya bertemu itu bukan ketika jarak dekat atau jarak terlihat saja, bukan. Masirata syahrin, baru sebulan perjalanan. Jadi masih berhari-hari ketemu mereka sudah takut. Bagaimana kalau berhadapan langsung? Apa sebabnya? Sebabnya adalah karena akidah mereka yang kuat. Kecintaan mereka kepada Allah dan hari kemudian yang besar. Inilah yang menguatkan mereka. Sejarak sebulan perjalanan sudah takut. Nah, ketika ini hilang dari kaum muslimin, yang terjadi adalah seperti apa yang disebutkan dalam hadisnya Thauban, hadis Imam Abu Daud dan Imam Ahmad, hadis yang sahih. Ketika Rasulullah SAW bersabda, "Yusiku antada alaikumul akalatu kama tada'al antada alaikumul umamu kama tada'al akalatu ila qas'atiha." Dikhawatirkan kalian akan dikeroyok, dikepung oleh umat-umat musuh-musuh kalian sebagaimana orang-orang yang mengepung hidangan makanan. Ada yang bertanya, "Ya Rasulullah, amin killatin nahnu yauma idzin?" Apakah karena sedikitnya jumlah kami pada waktu itu? Nabi SAW mengatakan, "Bal antum yauma idzin katsir." Bahkan jumlah kalian pada waktu itu adalah paling mayoritas, besar jumlahnya. Walakinnakum gutha, tapi kualitas kalian cuma seperti buih. Ini jumlah yang banyak tidak dilandasi dengan akidah yang kuat, seperti buih, tidak ada artinya. Ketika terjadi hal ini, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda pada waktu itu, "Walayanzi'annallahu min suduri aduwikumul mahabata minkum, walayakdifannallahu fi qulubikumul wahn." Sungguh-sungguh pada waktu itu Allah Subhanahu wa taala akan mencabut dari dada, dari hati musuh-musuh kalian ketakutan yang sebelumnya ada dalam hati mereka, dan Allah akan masukkan ke dalam hati kalian penyakit al-wahan, yaitu hubbud dunia wa karahiyatul maut, cinta kepada dunia dan takut kepada kematian. Nah, di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan pengaruh daripada akidah yang kuat adalah menimbulkan rasa gentar di dalam musuh-musuh kaum muslimin, yang mana ketika akidah yang kuat tersebut telah hilang, yang terjadi adalah ketakutan tersebut dicabut dari hati-hati mereka sehingga mereka berani melecehkan kaum muslimin dan berani untuk menindas serta menganiaya mereka. Nah, oleh karena itulah justru dakwah kepada tauhid merupakan satu-satunya harapan yang menjadi sebab turunnya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu tidak akan mungkin satu jamaah, satu umat akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala kalau mereka tidak memberikan perhatian kepada
masalah akidah, masalah menegakkan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin. Allah hanya menjanjikan kekuatan, pertolongan bagi orang-orang yang berpegang dengan keimanan yang benar, dengan akidah dan menjauhi perbuatan syirik. Makanya Allah berfirman dalam Al-Qur'an, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus solihati la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafanna alladhina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtadha lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Sungguh Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang melaksanakan amalan soleh dengan 3 janji. Pertama, Allah akan menjadikan mereka penguasa di muka bumi sebagaimana Allah jadikan pada orang-orang sebelum mereka. Yang kedua, Allah akan mengokohkan agama yang telah Allah ridhai bagi mereka. Dan yang ketiga, Allah akan menggantikan ketakutan mereka dengan keamanan. Allah berfirman, ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Keadaannya mereka, orang-orang yang mendapatkan janji ini, mereka adalah orang-orang yang senantiasa beribadah kepadaku semata-mata dan tidak menyekutukanku. Ini jelas firman Allah dalam surat An-Nur yang menggambarkan orang-orang yang mendapatkan janji Allah tersebut hanyalah muwahhidin, orang-orang yang menegakkan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang menegakkan akidah yang benar, keimanan yang benar. Makanya dalam sebuah athar yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Az-Zuhud, yang ini insyaallah pernah saya sampaikan di pengajian, ketika terjadi di zamannya Utsman ibnu Affan, para sahabat yang diutus oleh beliau untuk berjihad menaklukkan salah satu negeri di Eropa. Di antara para sahabat yang hadir pada waktu itu adalah sahabat yang mulia Abu Darda Uwaimir radhiyallahu taala anhu. Seorang tabi'in yang meriwayatkan kisah ini yang bernama Jubair ibnu Nufair. Beliau adalah seorang tabi'in yang terkenal yang hadisnya juga diriwayatkan atau dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya. Setelah menyampaikan kisah terjadinya jihad kaum muslimin dengan musuh-musuh mereka, yang kaum muslimin dengan pertolongan dari Allah bisa membuat kocar-kacir pasukan musuh sehingga negeri tersebut bisa direbut. Waktu itu setelah selesai peperangan, kata Jubair bin Nufair, aku melihat Abu Darda dan para sahabat yang lainnya terduduk menangis setelah mereka menang. Ini aneh menurut dia. Harusnya kalau orang menang itu ya berpesta, langsung rame-rame, bergembira. Ini malah menangis. Sehingga dia datang kepada Abu Darda. Dia bertanya, ya Abu Darda, ma yubkika fi yaumin a'azzallahu fihi al-islam wa ahlah. Wahai Abu Darda, apa sebabnya kamu menangis pada hari yang Allah muliakan Islam dan kaum muslimin? Islam dan pemeluknya, kaum muslimin. Maka Abu Darda mengatakan, wahai ya Jubair, celaka engkau wahai Jubair. Kalau kamu tidak paham sebabnya, kamu celaka. Beliau mengatakan, wahai ya Jubair, celaka engkau wahai Jubair bin Nufair. Ma ahwanal khalqa 'ala Allahi idza hum taraku amrahu. Apakah kamu tidak menyaksikan bagaimana hinanya, rendahnya manusia di hadapan Allah kalau mereka sampai meninggalkan perintahnya, meninggalkan syariatnya. Baina, umat yang baru kita taklukkan adalah ummatun qahiratun, orang-orang yang perkasa. Secara persenjataan fisik mereka terlatih kuat. Zahiratun, mereka unggul dalam persenjataan. Dalam masalah perbekalan mereka unggul, bahkan lahumul mulk, mereka punya kekuasaan yang besar. Jadi perlengkapan untuk menang mereka punya. Tapi kata beliau, taraku amrallah, mereka meninggalkan perintah Allah, fasaru kama tara. Maka jadilah mereka seperti yang kamu saksikan saat ini. Para sahabat menangis karena mereka memikirkan, kalau kaum muslimin nanti begitu keadaannya, maka akibatnya sama seperti umat kafir yang baru ditaklukkan itu. Nah, dari sini kita mengetahui bahwa dakwah Ahlus Sunnah memberikan perhatian besar untuk perbaikan akidah, menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, menyeru manusia kepada tauhid, melarang mereka dari kesyirikan, kepada sunnah dan melarang mereka dari perbuatan bid'ah. Tujuannya adalah untuk justru mengusahakan sebab kemuliaan mereka, sebab ketinggian mereka, sebab yang menjadikan wibawa mereka semakin besar di hadapan umat-umat yang lainnya. Maka dakwah yang menitik beratkan cuma sekedar
banyak mengumpulkan massa tapi tidak menitik beratkan pada masalah perbaikan akidah, ini adalah seperti ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bal antum yauma idzin katsir walakinnakum gutsa ka gutsa'is sayl. Bahkan jumlah kalian pada waktu itu adalah banyak tapi kualitasnya cuma seperti buih. Ini gambaran seperti yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Ini akidah yang tidak kuat Allah gambarkan dalam Al-Qur'an, wa mathalu kalimatin khabithatin kasyajaratin khabithatin ijtutsat min fawqil ardi ma laha min qarar. Perumpamaan kalimat-kalimat yang buruk, kalimat kufur, kalimat syirik, kalimat bid'ah, kalimat-kalimat yang menyimpang dari agama, itu adalah seperti pohon yang buruk, seperti benalu. Seperti benalu. Yang dia ini mengapung di permukaan air karena tidak punya akar, dia cuma menumpang di pohon yang lain. Malaha min qarar, yang dia tidak punya keteguhan, ketetapan sama sekali. Adapun kalimat tauhid, Allah gambarkan dalam Al-Quran, wa mathalu kalimatin thayyibatin kasyajaratin thayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama'. Perumpamaan kalimat yang baik, kalimat tauhid, kalimat iman, akidah yang benar, kalimat sunnah, kalimat taat kepada Allah adalah seperti pohon yang baik yang akarnya menancap kokoh ke dalam tanah dan cabang-cabangnya menjulang ke langit. Inilah yang diusahakan dalam dakwah salafiyah, mengajak umat kepada pemahaman yang benar untuk mengokohkan akidah mereka sehingga kualitas mereka tidak seperti buih yang mudah diombang-ambingkan ke sana kemari. Kemudian juga termasuk pemahaman atau metode pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, al-firqatun najiyatu ta'muru bil ma'ruf wa tanha 'anil munkari fahiya tunkiru turuqal mubtada'ata wal ahzabal haddamata allati farraqatil ummata wabta'adat fid dini wabtada'at fid dini wabta'adat an sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ashabi. Golongan yang selamat Ahlus Sunnah wal Jamaah, akidah atau dakwah salafiyah, selalu memerintahkan kepada kebaikan, menegakkan amar ma'ruf dan melarang dari kemungkaran, menegakkan nasihat di kalangan kaum muslimin, mengingkari cara-cara pemahaman yang bid'ah, kelompok-kelompok yang merusak, yang memecah belah umat, yang mereka itu berbuat bid'ah dan menjauhkan diri dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan pemahaman para sahabatnya. Amar ma'ruf nahi munkar, antum ketahui, amar ma'ruf nahi munkar ini merupakan tanda utama, ciri utama yang menjadikan umat Islam ini dikatakan sebagai umat yang terbaik. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian adalah umat yang terbaik yang dikeluarkan kepada manusia. Yang kalian itu memerintahkan kepada kebaikan dan melarang dari kemungkaran. Maka umat Islam ini dikatakan sebagai umat yang terbaik kalau mereka menegakkan tanda tersebut, ciri-ciri tersebut. Makanya Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu sewaktu menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan apa? Beliau mengatakan, man arada ayyakuna min hadhil ummati falyuaddi syartallahi fiha. Barang siapa yang ingin termasuk ke dalam golongan umat yang terbaik ini, maka hendaknya dia menunaikan syarat yang Allah sebutkan dalam ayat tadi, menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Begitu agungnya tiang Islam yang kokoh ini, yang agung ini, amar ma'ruf nahi munkar. Sebagian orang mengatakan bahwasanya melakukan amar ma'ruf nahi munkar, memerintahkan orang kepada tauhid dan melarang dari syirik, ini termasuk memecah belah kaum muslimin. Dan ini termasuk salah satu tuduhan yang mereka sampaikan kepada dakwah salafiyah. Maka subhanallah, alangkah rendahnya ucapan tersebut. Kaburat kalimatan takhruju min afwahihim. Alangkah kejinya ucapan yang diucapkan oleh lidah-lidah mereka. Bagaimana mungkin syariat Islam yang agung yang menjadikan umat Islam ini sebagai umat terbaik dikatakan sebagai pemecah belah. Justru dakwah kepada tauhid, amar ma'ruf nahi munkar adalah yang menyatukan kaum muslimin. Karena Allah Subhanahu wa taala sewaktu menyebutkan persatuan dalam Al-Qur'an, Allah senantiasa menyebutkan landasan persatuan tersebut
Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Hendaknya kalian berpegang dengan tali Allah secara bersama-sama dan jangan berpecah belah. Bersatu diperintahkan dalam ayat ini, bersatu di atas tali Allah, bukan sekedar berkumpul. Dalam ayat lain, wala takunu kalladzina tafarraqu waqtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Dan janganlah kalian menjadi seperti orang-orang yang berbeda, berselisih dan bertentangan setelah datang petunjuk kepada mereka. Artinya harusnya mereka kembali kepada petunjuk tersebut. Itulah yang namanya bersatu. Jadi dalam Islam tidak ada yang namanya persatuan sekedar berkumpul, tidak ada saling menegur kesalahan. Ini bukan persatu. Kita tahu ini hakikatnya adalah perpecahan yang seolah-olah kelihatannya rukun. Seperti yang Allah gambarkan tentang orang-orang munafik dan orang-orang kafir yang bersatu untuk memerangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena kepentingannya sama, padahal akidah mereka saling bertabrakan. Allah berfirman dalam Al-Quran, tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kamu menyangka mereka itu bersatu, padahal hati mereka berpecah belah, hati mereka berselisih. Oleh karena itulah, justru dengan amar ma'ruf nahi mungkar, nasihat yang baik dengan syarat, tentu saja nasihat dengan cara yang lemah lembut, bukan dengan cara yang kasar, bukan dengan cara mencela. Nasihat yang disampaikan dengan cara yang baik, dengan memiliki uslub yang baik, memilih uslub yang baik, dengan cara-cara yang tidak menyinggung perasaan. Justru ini menunjukkan persaudaraan yang sebenarnya. Justru ini menunjukkan kecintaan yang sebenarnya kepada saudara kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, unsur akhaka zaliman aw madluman. Tolonglah saudaramu baik dalam keadaan dia berbuat zalim atau dizalimi, baik dalam keadaan dia menganiaya atau dianiaya. Ada yang bertanya, ya Rasulullah, ansuru idza kana mazluman, ara'aita in kana zaliman kaifa ansuruhu? Ya Rasulullah, kalau dia dianiaya maka saya menolong dia, wajar. Tapi sekarang dia yang berbuat salah, bagaimana saya menolong dia? Nabi SAW bersabda, tamna'uhu minadh zulmi fa inna dzalika nasruhu. Caranya tolonglah, cegahlah dia, halangilah dia dari perbuatan salahnya, kezalimannya, maka itulah bentuk pertolonganmu kepadanya. Jadi tolong menolong di atas takwa dan kebaikan justru terwujud dengan saling menasihati dengan cara yang baik. Justru yang namanya berkumpul tanpa saling menasihati, itulah perpecahan yang hakiki, itulah pengkhianatan yang sebenarnya, karena kita tidak menginginkan kebaikan untuk saudara kita. Ini seputar permasalahan yang menyangkut syubhat-syubhat dan masih banyak syubhat yang lainnya. Karena waktu tidak mungkin saya teruskan, mungkin sudah hampir malam ya, juga akhwat mungkin yang banyak yang minta untuk tidak terlalu malam selesainya. Maka mudah-mudahan kita bisa teruskan pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan dari kajian yang kita adakan dan afwan atas segala kekurangannya. Masih banyak syubhat-syubhat yang lain yang mungkin kita akan bahas mudah-mudahan nanti, atau bisa kita baca dalam keterangan-keterangan para ulama dalam masalah ini. Saya cukupkan afwan atas segala kekurangannya. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, mungkin ada pertanyaan satu atau dua, kita kasih kesempatan, silakan. Dalam kitab Durarus Sunniyah fi Raddil Wahabiyah, ya, ada penulis yang menuduh bahwasanya Syekh Muhammad Abdul Wahab adalah tidak mencintai Rasul, bahkan menghancurkan kuburan Rasul serta mengkafirkan kaum muslimin, dan juga dia adalah antek Inggris untuk menghancurkan Daulah Utsmaniyah. Benarkah fakta ini? Ini fakta yang dusta, termasuk kedustaan. Tidak mencintai Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana mungkin sedangkan dia mengatakan wajib membaca salawat dalam sholat? Ini adalah tuduhan keji mereka. Karena mereka inginnya mencintai Rasul itu dengan salawat-salawat yang bid'ah, maka yang menentang salawat-salawat tersebut, pengagungan yang berlebihan terhadap kuburan Nabi SAW tersebut dikatakan sebagai membenci dakwah Rasul. Kemudian menghancurkan kuburan, ini beliau tidak pernah lakukan, ini adalah kedustaan. Kemudian antek Inggris untuk menghancurkan Daulah Utsmaniyah. Aslan Daulah Utsmaniyah sudah kita ketahui adalah daulah yang
banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan, bahkan kesyirikan-kesyirikan padanya. Cuman perlu diketahui bahwasanya wilayah Najd yang pada waktu itu tempatnya Syekh Muhammad Abdul Wahab berdakwah, Najd dan sekitarnya itu jauh sebelum beliau memulai dakwanya adalah termasuk wilayah yang tidak dikuasai oleh negara manapun. Kalau antum baca sejarah, bahkan bisa dilihat ada beberapa kitab yang menerangkan tentang negara-negara yang dikuasai oleh Daulah Utsmaniyah, di antaranya beberapa wilayah dalam Jazirah Semenanjung Arab, itu tidak disebutkan satu keterangan pun bahwa negeri Najd, ya, wilayah Dal'iyah dan sekitarnya yang di situ tempatnya Syekh berdakwah, itu tidak disebutkan bahwa ini termasuk wilayahnya Daulah Utsmaniyah. Jadi sama sekali tidak dibenarkan kalau mereka itu merebut wilayah Daulah Utsmaniyah, tidak dibenarkan, dan ini termasuk kedustaan bagi orang-orang yang memahami sejarah Islam. Nah, jadi ini adalah fakta yang tidak dibenarkan. Buku-buku beliau masih ada, bisa dilihat dan silakan dibantah secara ilmiah kalau memang bisa membantahnya. Buku-buku yang beliau tulis adalah isinya Al-Quran, hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian athar para sahabat. Meskipun ada pendapat-pendapat masalah fikih juga yang diperselisihkan, atau kita katakan pendapat yang lemah, tapi dalam masalah-masalah akidah kita tahu beliau adalah di atas akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, sehingga beliau bukan cuma sebagai dai, tapi dinobatkan oleh banyak ulama Ahlus Sunnah sebagai salah seorang mujaddid, ya, pembaharu Islam di abad ke-20. Bagaimana masalah dalam masalah tabdid, takfir dan tafsik? Sudah pernah terangkan juga keterangan ini, bahwasanya tabdid, takfir dan tafsik itu adalah perkara yang hendaknya kita berhati-hati dan tidak mudah menghukumi seseorang sebagai orang kafir, ahlul bid'ah atau fasik, kecuali dengan dalil-dalil yang nyata. Sebagaimana tidak mudah kita keluarkan seorang muslim yang telah bersyahadat kecuali dengan dalil yang nyata dan dengan iqamatul hujjah. Maka demikian pula dalam masalah membedakan atau mengkafir menganggap fasik keluar dari Ahlus Sunnah, seperti yang sudah terangkan dalam beberapa pertemuan. Apakah setiap orang yang menyelisih sunnah dapat dicap mubtadi, dan bagaimana kaidah seorang disebut ahlul bid'ah? Iya, seperti saya katakan tadi, masalah takfir dan secara umum masalah memahami nas-nas yang bersifat ancaman itu sama hukumnya. Kita tidak boleh menerapkannya pada seorang perorangan tertentu seperti kata Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, kecuali setelah ijtama'at fihi syurut, ya, terkumpul padanya syarat-syarat, dan intafatil mawani, yakni hilang penghalang-penghalang yang menghalanginya. Maka tidak setiap orang yang berbuat bid'ah dikatakan sebagai ahlul bid'ah, karena mungkin dia tidak paham, apalagi kalau permasalahan tersebut bukan masalah yang disepakati, atau bahkan termasuk masalah-masalah yang mungkin sebagian orang menganggapnya bid'ah, sebagiannya tidak menganggap demikian. Maka dalam masalah ini Ahlus Sunnah adalah para ulama Ahlus Sunnah mencontohkan sikap yang tengah-tengah. Mereka tidak berlebihan dalam sikap keras, juga tidak berlebihan dalam sikap lunak. Jadi dua kelompok ini keliru. Satunya terlalu keras, ekstrim, dan mencap semua orang yang bukan golongannya sebagai ahlul bid'ah. Ada juga orang yang kedua terlalu lunak sehingga merangkul semua tanpa melihat bid'ah yang ada pada mereka dan tanpa berusaha mengingkari kebid'ahan tersebut. Apakah tahdzir bisa dilakukan pada setiap ahlul bid'ah? Tahdzir dalam artian memperingatkan kesalahan. Memperingatkan kesalahan bisa kita lakukan, dan ini tentu saja tingkatannya sesuai dengan memperhatikan kondisi yang ada, termasuk kondisi ahlul bid'ah tersebut. Apakah dia termasuk orang yang pantas disikapi, ditahdzir dengan keras, atau cukup ditahdzir dengan cara kepada orang-orang tertentu. Memperhatikan kondisi kaum muslimin, bagaimana akibatnya, kemudian kekuatan kita sendiri, banyak pertimbangan-pertimbangan maslahatnya. Jadi pertimbangan terhadap orang yang akan melakukannya, kepada objek yang akan dilakukan padanya, kepada kaum muslimin di sekitarnya, ini semua menjadi pertimbangan. Oleh karena itu tidak semua orang yang ahlul bid'ah itu bisa ditahdzir dalam artian disampaikan secara terang-terangan, kecuali setelah mempertimbangkan maslahat-maslahat tersebut seperti keterangan dari para ulama Ahlus Sunnah. Ada kelompok yang menganggap Saudi Arabia itu negeri kafir karena mereka membantu Amerika. Apakah ini betul? Membantu dalam masalah apa? Kalau Nabi SAW pernah ditunjukkan jalan oleh orang musyrik, apakah Nabi SAW juga musyrik karena membantu dalam urusan duniawi? Jawabannya tidak. Nabi SAW dulu berdagang dengan orang-orang kafir dalam artian urusan dunia, tidak dalam masalah-masalah agama.
Nah, orang yang mengatakan Saudi Arabia kafir, kemudian dia tinggal di negeri mana dia? Dia tinggal di negeri mana? Apakah ada negeri yang lebih bagus Islamnya dibandingkan Saudi Arabia? Dia sendiri tinggal di negeri mestinya lebih kafir lagi kalau dia sampai mengatakan Arab Saudi kafir. Kalau begitu katakan sama dia, kenapa tinggal di Indonesia? Kenapa tidak keluar bikin negeri sendiri di tengah lautan supaya jadi negeri Islam sendiri? Maka orang-orang seperti ini adalah termasuk orang-orang yang terpengaruh pemahaman Khawarij dan mendapatkan banyak syubhat dari berita-berita yang dikuasai oleh orang-orang kafir. Mereka mungkin tidak pernah kenal Saudi, cuma dengar berita dari koran, dari televisi atau dari sumber-sumber berita yang lainnya. Mereka mengaku membenci orang-orang kafir, padahal justru termakan dengan berita-berita dan makar-makar mereka untuk memecah belah kaum muslimin. Kenapa Salafi membid'ahkan ulama seperti Hasan al-Banna padahal dia adalah asy-syahid? Na'udzubillah min dzalik. Ucapan asy-syahid keliru. Ucapan bid'ah mengatakan seseorang yang meninggal dengan memastikan dia syahid, ini Imam Bukhari melarang dalam Sahih Bukhari. Ini termasuk hulunya ahlul bid'ah seperti ini. Ini mudah mencap seseorang yang dianggap tokoh sebagai mati syahid. Membid'ahkan ulama seperti Hasan al-Banna karena Hasan al-Banna sendiri mengatakan bahwa dia bukan salafi. Dia mengatakan dia adalah pengikut pemahaman-pemahaman yang bid'ah, dan tulisan dalam masalah ini banyak. Ana sendiri punya nukilan ucapan-ucapan beliau. Di antaranya beliau mengatakan ini permusuhan antara Yahudi dan kita, bukan permusuhan agama. Ana punya nukilan ucapan dari ucapannya langsung. Dari ucapan-ucapan yang sangat berbahaya, semoga Allah mengampuninya. Yang jelas ucapannya sangat menyimpang jauh dari manhaj sunnah. Nah, sementara ada ulama lain yang keliru seperti Ibnu Hajar, Nawawi dan lainnya, tapi tidak dibid'ahkan. Iya, karena mereka landasannya benar. Dari pernyataan-pernyataan mereka selalu mengatakan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para ulama salaf. Adapun Hasan al-Banna tidak mengucapkan seperti itu, tidak mengatakan yang seperti itu. Dan ini nukilan-nukilannya saya katakan tadi, saya punya data yang lalu saya terjemahkan dari kitab-kitab beliau, bisa dilihat secara langsung ya. Ya sudah malam ya, kita akhiri. Sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la